perkenalkan nama saya Lani Rahma Kusumawati, CPNS dari Biro Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. Di pertemuan sinkronus ketiga agenda 3 kali ini, saya banyak belajar tentang bagaimana sebuah rencana aksi bisa lahir dari kolaborasi, di mana setiap kelompok memaparkan hasil kerjanya dengan cara yang menurut aku cukup kreatif gitu, mulai dari video storytelling, podcast, sampai dengan monolog. Rasanya tuh seru banget gitu melihat beragam ide dituangin sama teman-teman tapi tetap dengan substansi yang kuat sesuai dengan materi pada agenda 3 ini, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Nah, dari sini saya juga jadi sadar gitu bahwa literasi digital, sistem merit, hingga peran ASN tuh bukan hanya teori gitu, tapi sesuatu yang bisa kita implementasikan dalam kerja nyata. Bahkan dalam hal sederhana, misalkan menyusun presentasi kelompok. Yang gak kalah penting juga, saya jadi paham gitu bahwa tidak semua permasalahan tuh bisa langsung kita atasi sekaligus nih. Di agenda 3 ini, kami dilatih untuk menggunakan teknik tapisan isu, supaya bisa menentukan mana sih isu yang benar-benar krusial dan perlu menjadi prioritas utama untuk segera ditangani. Begitu juga dalam merumuskan solusi, ternyata tuh tidak semuanya bisa langsung dihadirkan secara bersamaan. Ada prioritas yang perlu kita pilih, dan dari situlah rencana aksi disusun agar bisa dilakukan nih secara bertahap, dimulai dari solusi yang paling mendesak. Menariknya, hasil riset dan pemaparan dari masing-masing kelompok terhadap isu-isu tuh kan kemarin udah dibagi dan itu berbeda-beda. Itu tuh membuka perspektif saya tentang betapa kompleksnya tantangan di birokrasi gitu, sekaligus betapa pentingnya metode analisis yang tepat. Kalau ditanya apa yang paling berkesan selama rangkaian pembelajaran sinkronus 1-3 dan asinkronusnya tuh jujur banyak banget. Mulai dari pembelajaran awal tentang manajemen ASN dan smart ASN, lalu pengerjaan tugas individu yang menganalisis isu di unit kerja masing-masing dengan metode tapisan. Saya sampai take video sendiri gitu di ruang meeting, bahkan dihafalin sama kepala bagian gitu karena sering ngomong sendiri di depan HP gitu waktu take video. Lalu di tugas kelompok kami belajar juga nih menyusun rencana aksi, dan alhamdulillahnya saya dapat kelompok 4 yang super suportif banget. Semua bagi peran dengan baik, bahkan ada yang jadi editor video yang dia rela lembur sampai jam 1 malam gitu. Jadi kita juga saling support satu sama lain. Meskipun waktunya terbatas, hasilnya selalu memuaskan karena adanya feedback positif, kritik yang membangun juga dari Bu Asri, dan apresiasi juga nih dari teman-teman Latsar di kelas B. Tambah lagi, setiap pertemuan tuh selalu ada sesi games, bahkan hari ini tadi, special hari tadi ada sesi awarding juga gitu. Jadi bikin suasana kelas batch ini tuh jadi lebih hangat, seru, sekaligus profesional. Mungkin kalau boleh memberikan sedikit masukan gitu, mungkin materi terkait literasi digital ini bisa dibuat lebih aplikatif ke konteks kerja sehari-hari kita. Misalnya simulasi langsung penggunaan tools digital untuk manajemen ASN, biar makin relevan dengan tugas kita. Dan saya ingin menutup video learning journal saya kali ini dengan satu quotes sederhana dari perjalanan saya di agenda 3. Kolaborasi membuat keterbatasan terasa ringan, dan prioritas yang jelas menjadikan solusi lebih tepat sasaran. Terima kasih.